Kembali masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bersama Pak Kiai Anwar Abbas, tapi kita akan ajak pemirsa dulu untuk berbincang langsung dengan rekan kami. Sudah ada Al-Boim di Batam yang nanti akan memberikan informasi mengenai apakah di sana memang sudah dibuka juga tempat ibadah, baik masjid maupun tempat ibadah lainnya. Boim, selamat pagi. Al-Boim. Halo Raffi, di sana siapa ya presenternya? Ya, kami masih mencoba nanti untuk berbincang lagi dengan rekan kami dari Batam. Saya ke Pak Kiai lagi. Pak Kiai, jadi untuk ada beberapa wilayah yang sudah akan mewacanakan membuka tempat ibadah. Nah, kalau rekomendasi secara keseluruhan dari MUI ini bagaimana, Pak? Kalau yang namanya Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi nggak sama masalah di setiap daerah. Yeah. Saya beberapa hari yang lalu diwawancarai oleh RRI Sangke Talaut. Di sana nggak ada itu COVID itu. Nah, jadi kalau di sana nggak ada, berarti ya di sana laki-laki wajib sholat Jumat, gitu. Karena daerahnya daerah yang tidak terkena oleh COVID-19. Yeah. Cuma kalau daerahnya kena itu ada dua kategorinya. Kategori tidak terkendali dan kategori terkendali. Kalau dia masuk ke ranah wilayah yang tidak terkendali, ya kalau misalnya kita berkumpul-kumpul, ya itu resikonya besar sekali. Ya bisa tertular kita kan, sementara kalau kita tertular berarti kita cedera dibuatnya kan, mencederai diri kita. Oleh karena itu wajib kita tidak menjauhinya. Caranya ya kita tidak sholat Jumat, menggantinya dengan sholat zuhur di rumah saja. Yeah. Nah, tapi kalau seandainya sudah terkendali ya wajib sholat Jumat. Begitu, tidak ada istilahnya kita tidak akan sholat Jumat gitu. Kalau sudah terkendali ya. Nah, cuma yang tahu, siapa yang tahu daerahnya terkendali tidak terkendali? Ya yang tahu adalah ilmuwan, pemerintah, gitu. Jadi pemerintah mendasarkan bahwa di daerahnya sudah terkendali itu karena pandangan daripada para ahli. Jadi bukan karena dibuat-buat sendiri oleh pemerintah saja, tidak, tapi ada dasar-dasar objektifnya. Begitu. Karena tujuan diturunkannya syariat Islam itu kan ada 5 ya. Yang pertama untuk menjaga agama itu sendiri, yang kedua untuk menjaga jiwa, yang ketiga untuk menjaga akal, yang keempat untuk menjaga keturunan, yang kelima untuk menjaga harta, ekonomi, untuk menjaga ekonomi. Nah sekarang saya lihat pemerintah terombang-ambing ini kan, antara menjaga jiwa rakyat dengan menjaga ekonomi rakyat ya. Kalau menjaga jiwa rakyat ya physical distancing dan social distancing, stay at home. Cuma implikasinya kalau stay at home ya ekonomi rakyat jatuh. Nah, cuma kalau seandainya pemerintah akan menggerakkan ekonomi rakyat, ya rakyat harus keluar dari rumah. Nah, faktanya itu temuan daripada Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dengan Anies Baswedan, Pemda DKI itu, ketika warga Jakarta banyak yang stay at home, tidak keluar rumah, itu pasien baru COVID itu menurun. Tapi begitu Ramadan datang, ya ternyata sore-sore dan malam hari banyak warga yang keluar rumah, naik lagi dia, begitu kan. Oleh karena itu ya, tapi ada titik temunya ada, bukan tidak ada ya. Saintifik juga ini. Kalau begitu caranya adalah kalau mau keluar harus pakai alat pelindung diri, gitu, pakai masker. Kalau menurut saya pakai face shield itu, pelindung muka itu, sehingga mata, hidung dan mulut betul-betul bisa terjaga. Dan alat pelindung dirinya betul-betul yang berkualitas. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka menurut saya ya resikonya bisa diminimalisir ya. Pak Kiai, nanti juga kita akan bertanya mengenai kalau untuk ceramah sendiri baiknya bagaimana dari MUI ya, karena kita tahu kan sholat Jumat pasti harus ada ceramahnya juga ya Pak ya. Tapi kita akan ajak pemirsa dulu untuk berbincang dengan rekan kami Al-Boim. Al-Boim sudah mendengar suara kami ya? Siap, sudah. Mbak, silakan informasi terkini dari sana. Ya, memang dapat kami laporkan, saya sekarang ini berada di Masjid Raya Batam Center, itu masjid yang terbesar di Batam. Nah, masjid ini sebelumnya memang sempat tutup karena untuk mengatasi pandemi corona ataupun mengantisipasi agar tidak terjadi penularan. Nah,
setelah kemarin habis Lebaran kemarin, masjid ini kembali sudah dibuka untuk umum dan semua umat Muslim sudah bisa melakukan sholat di masjid ini. Nah, kemarin pas pelaksanaan pertama untuk sholat Jumat, dari yang saya pantau kemarin, itu terlaksana cukup bagus dan rapi, karena memang jemaah yang datang ke masjid ini mengikuti protokol kesehatan, di mana mereka harus mencuci tangan, wudhu, dan tempat wudhunya itu juga sudah diatur sedemikian rupa, artinya berjarak. Nah, setelah mereka selesai, sebelum memasuki masjid, jemaah juga langsung dicek suhu tubuhnya melalui termogan yang telah disediakan oleh pengurus masjid. Kemarin saya pantau ada sekitar 7 atau sampai 8 termogan yang disiapkan oleh pengurus masjid untuk mengetahui suhu tubuh. Nah, setelah jemaah ini masuk ke dalam masjid, nah di sana juga sudah tertata rapi, di mana pengurus masjid sudah membuat tanda-tanda tempat untuk sholat. Dan memang terlihat sangat rapi sekali, dan jarak antara jemaah satu dengan jemaah yang lain itu agak berjauhan dari 1,5 meter sampai 2 meter lebih. Namun akibat memang penjarakan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, memang masjid ini daya tampung masjid ini jelas berkurang. Kalau normalnya sebelum ada pandemik itu masjid mampu menampung sekitar 3.000 sampai 4.000 jemaah ya. Tapi setelah pandemik ini untuk mengatasi atau menghindari penularan dan mengikuti protokol kesehatan, masjid ini hanya mampu menampung sampai 800 jemaah saja. Dan kemarin juga sempat saya perhatikan dari pemuka agamanya dalam saat menyampaikan dakwanya ya, itu memang cukup sesingkat mungkin dan tetap hikmat kalau saya perhatikan. Nah, setelah selesai kemarin sholat itu, nah para jemaah juga pula ada meninggalkan masjid pun terlihat rapi dan mereka tidak berdesakan, mereka selalu artinya menjaga jarak untuk meninggalkan masjid. Seperti itu, Rati. Baik, terima kasih banyak Alboin melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Terakhir saya akan ke Pak Kiai, tadi pencerahan mengenai ceramah dan terakhir himbauan dari MUI kepada masyarakat. Ya, kalau bagi saya ya, ini karena situasinya darurat dan kita tidak mau diri kita dan orang lain terkena oleh wabah ini, maka kita mengharapkan kepada khatib ini supaya jangan berpanjang-panjang khutbahnya. So, kalau seandainya khatib berpanjang-panjang khutbahnya, ya berarti jamaah pasti akan gelisah. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali sang khatib harus menjadi khatib yang arif begitu ya. Ya mungkin barangkali 10 menit atau paling lama 15 menit sudah selesai gitu ya. Sehingga jamaah bisa secepatnya terurai kembali, sehingga probability bagi terjadinya penularan virus ini semakin merendah begitu. So, kalau seandainya kita tidak usahakan langkah-langkah yang seperti itu ya resikonya besar ya. Tadi saya punya saran sedikit dari Batam itu ya. Kalau bisa jamaah itu ya sudah dihimbau untuk berwudhu dari rumah masing-masing. Jangan lagi berwudhu di masjid ya. Kalau berwudhu di masjid ya, bisa lagi terkena macam-macam. Tapi kalau kita sudah berwudhu dari rumah ya salah satu tingkat safety-nya jelas sangat tinggi. Baik. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Anwar Abbas, Sekjen NUB sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap sehat ya Pak ya. Ya, sama. Baik.